Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya yang patut kita syukuri, yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan dan juga menggunakan waktu luang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita datang ke tempat yang mulia, salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar duduk di majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila, pesan Nabi kepada para sahabatnya, apabila kalian berjalan melewati taman di antara taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir menikmati pemandangannya, menikmati apa di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Karena pengertian para sahabat, pengetahuan mereka, pemahaman mereka, surga belum dilihat. Kok ini Nabi mengatakan kalau kalian lewat di taman-taman surga maka mampirlah, nikmati apa yang ada di dalamnya. Maka karena itu mereka bertanya, wa mariyadul jannah, apa yang kau maksud wahai Rasulullah dengan taman-taman surga? Nabi mengatakan hilaquz zikri, yaitu majlis-majlis zikir. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, mengartikan yang dimaksud dengan hilaquz zikir, majalis allati tuzkar fiha al-halal wal haram, yaitu majlis-majlis yang diterangkan dan dijelaskan hukum tentang halal haram, intinya hukum tentang agama ini. Maka semua majlis ilmu termasuk hilaquz zikri yang Nabi menyuruh kita untuk mampir menikmati apa yang ada di dalamnya. Dan orang yang datang ke rumah Allah untuk mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan, kedudukannya bapak-bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama seperti kedudukan para mujahid yang berada di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, man jaa masjidi hadza, siapapun di antara kalian yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, la ya'ti illa li yu'allim al-khair aw yata'allam al-khair, dia tidak datang kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia sama kedudukannya dengan kedudukan para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, menjaga agama ini dengan pena mereka, dengan lisan mereka, sementara para mujahid fi sabilillah menjaga agama Allah dengan senjata dan jiwa mereka. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini melanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu mengenai sejarah Al-Qur'an. Pembahasan kita dalam pertemuan kedua dan mudah-mudahan ini yang terakhir adalah yaitu pelajaran dari sejarah turunnya Al-Qur'an, peristiwa turunnya Al-Qur'an. Kita akan menjelaskan dua hal penting insyaallah pada pagi hari ini. Sebenarnya ada tiga, cuman insyaallah kalau ada kesempatan kapan-kapan lagi kita akan menjelaskan permasalahan ini karena banyak hikmah dan sangat panjang. Sementara materi yang kita jelaskan pada pagi hari ini adalah yang pertama, marahil nusulul Quran, sejarah atau peristiwa tahapan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun pada berapa tahapan? Pada berapa tingkatan, berapa kali? Yang kedua adalah apa hikmah? Mahiyal hikmah min nuzulil Quran munajjaman ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dan faedah yang terkandung dari sebab diturunkannya Al-Quran oleh Allah secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit? Apa hikmahnya? Nanti kita akan jelaskan secara mendetail dan terperinci. Masuk kepada pembahasan yang pertama, marahil nuzulil Quran, yaitu tahapan turunnya Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui
bagaimana tahapan turunnya Al-Quran, para ulama membaginya menjadi, ada yang membaginya menjadi 3 tahapan, ada umumnya para ulama membaginya menjadi 2 tahapan. Yang kedua-duanya nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ana akan menjelaskan dulu menjadi 3 tahapan karena lebih terperinci bahwasanya Al-Quran itu turun dalam 3 tahapan yang penting. Jadi kalau kita ditanya berapa tahapan atau berapa kali turun Al-Quran kemudian sampai kepada Nabi, kita mengatakannya lebih terperinci Al-Quran turun dalam 3 tahapan. Tapi mayoritas para ulama menggabungkan tahapan pertama dan kedua, sehingga mereka mengatakan Al-Quran turun dalam 2 tahapan saja. Apa saja itu? Antum perhatikan dan ikhwan dan akhwat dengar baik-baik, dan insya Allah bila ada yang tidak paham nanti ditanyakan di akhir kajian insya Allah. Para ulama mengatakan nuzulul Quran al-Karim ala marahil, sesungguhnya Al-Quran al-Karim turun melalui beberapa tahapan, yaitu 3 tahapan penting. Al-marhalatul ula, tahapan pertamanya nuzulul Quran min Allah subhanahu wa ta'ala kamilatan jumlatan wahidatan min Allah ila lauhil mahfuz atau fi lauhil mahfuz. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh. Turunnya Al-Quran, lagi-lagi turunnya Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh seluruhnya. Kalau kita bilang seluruhnya berarti Al-Quran berapa? 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat atau 6.320 lebih ayat, 23 ayat. Ada perbedaan tentang berapa ayat Al-Quran, tetapi juz dan suratnya tidak ada perbedaan. Seluruhnya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diletakkan dan dititipkan oleh Allah Al-Quran itu di sebuah tempat di langit ke-7 di bawah arsy Allah. Tempat ini berada, yaitu tempat yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah pertama untuk Allah letakkan, atau bahasa lebih mudah kita pahami, untuk Allah simpan terlebih dahulu di Lauhul Mahfuz. Jamaah ikhwan dan akhwat sekalian, apa itu Lauhul Mahfuz? Apa itu Lauhul Mahfuz? Masya Allah, ada di antara kita sampai umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, kemudian ada yang 20 tahun, 15 tahun, sering kita membaca Al-Quranul Karim, terutama surat Al-Buruj. Insya Allah hampir mayoritas kita menghafalnya. Di dalam ayat ke-21-22 Allah berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan Al-Quran yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di Lauhul Mahfuz. Ini dalil yang menunjukkan tempat pertama Al-Quran atau tahapan penurunan pertama Allah turunkan darinya, kemudian disimpan dan diletakkan dulu di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Secara bahasa dulu jamaah sekalian supaya kita memahami. Setiap kita mendengar kata-kata Lauhul Mahfuz, kita pahami dulu dari sisi bahasa Arabnya. Para ulama mengartikan, contohnya ada seorang ulama ahli bahasa Arab. Beliau apabila ada kalimat-kalimat sulit dalam Al-Quran, dalam hadis, merujuk kepada kitab beliau, yaitu namanya Imam Ibnu Manzur. Imam Ibnu Manzur mengatakan, lauh dalam bahasa Arab adalah alas lebar atau papan kalasan dari kayu tempat menulis sesuatu disebut lauh. Ada lagi, lauh apa? Papan dari kayu tempat menulis sesuatu dalam bahasa Arab, bahasa dulu, belum syariatnya. Itu disebut lauh mahfuz. Jadi lauh mahfuz dari 2 kata. Lauh yaitu papan tempat menulis sesuatu, itu dalam bahasa Arab. Atau sesuatu yang pipih. Bahasa pipih itu bahasa kita selain pipih. Anda ngerti saja pipih, tapi bahasa lainnya yang cepet. Tipis. Sesuatu yang pipih dari tulang atau batu juga bisa disebut
Lau intinya bisa tempat menulis sesuatu, itu disebut lau. Berarti bahasa kasarnya papan tempat menulis atau lempengan tempat menulis sesuatu itu disebut lau. Mahfuz secara bahasa dulu artinya terjaga. Berarti kalau dalam bahasa Arab, lauhul mahfuz papan tempat menulis atau sesuatu tempat menulis atau buku tempat menulis yang sangat terjaga. Mulai paham Bapak-bapak sekalian? Nah, ini secara bahasanya. Adapun secara syariat atau pengertian istilah dalam agama, kalau disebut lauhul mahfuz adalah sebuah kitab tempat menuliskan catatan-catatan tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta sebelum diciptakannya. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu apa saja di alam semesta ini sebelum diciptakannya ditulis oleh Allah. Semua hal itu dalam sebuah buku induk. Nah, buku induk itulah yang disebut dengan lauhul mahfuz. Bahasa lebih gampangnya, lauhul mahfuz adalah buku tempat dicatatnya takdir peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Takdir alam semesta ini, apa yang terjadi nanti sampai terjadinya kiamat, itu sudah ditulis oleh Allah di dalam sebuah kitab besar catatan yang disebut dengan lauhul mahfuz. Dia terjaga mahfuznya. Terjaganya dari apa? Dari syaitan. Terjaganya dari apa? Terjaga dari semua perubahan dan revisi. Jadi lebih gampang lagi kita istilahkan, dia adalah sebuah buku induk tempat catatan akan takdir dan semua peristiwa yang akan terjadi yang Allah catatkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi serta alam semesta ini beserta isinya. Yang terjaga dari syaitan dan dia tidak mungkin ada perubahan dan revisi. Itulah lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz punya nama lain dalam Al-Quran. Tolong untuk ingat-ingat dan catat di bawah catatan. Nama lain lauhul mahfuz adalah kalau ada di ayat Al-Quran, contohnya di dalam surat Yasin ayat 12, nama lain lauhul mahfuz imamin mubin wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu sudah kami tinggalkan jejaknya, artinya sudah kami kumpulkan catatannya di dalam imam. Imam di sini artinya kitab, dalam sebuah buku induk mubin yang sangat jelas. Nah, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Mufassirin, Imam siapa? Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Imam Mubin, kitab induk yang jelas, maksudnya adalah lauhul mahfuz. Ini nama lain dari lauhul mahfuz. Nama lain yang lain dari lauhul mahfuz adalah kitab. Dan kami dalam ayat yang ada lupa suratnya, dan kami sudah menulis segala sesuatu itu fil kitab, dalam buku induk. Nah, buku induk yang dimaksud adalah lauhul mahfuz. Nah, ini tentang lauhul mahfuz. Sudah antum tahu apa yang dimaksud lauhul mahfuz? Tempatnya di mana? Banyak riwayat tentang lauhul mahfuz dan banyak riwayat yang baik berbicara tentang lauhul mahfuz. Tetapi banyak perkataan para ulama menyebutkan lauhul mahfuz berada di atas langit ketujuh di sebelah kiri arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini terjaga. Malaikat ini nggak tahu apa yang di dalamnya, dan terjaga dari semua makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang di dalam. Nah, Al-Quran disimpan dulu oleh Allah di lauhul mahfuz. Bisa difahami tahapan pertama? Ya. Kemudian kita beranjak kepada tahapan kedua. Tahapan yang kedua adalah ada keterangan dulu sebelum kita beranjak kepada tahapan kedua. Imam Ibnu Katsir secara jelas menyebutkan, walaupun tidak menjelaskan secara terperinci letak lauhul mahfuz, tapi beliau mengatakan lauhul mahfuz adalah, kata beliau, wa huwa fil lauhil mahfuz, kata Ibnu Katsir, dan Al-Quran itu berada diletakkan oleh Allah di lauhul mahfuz. Wa hadza ya'ni anna al-Qur'ana fi a'la makan, bahwasanya Allah menyimpan
Di langit ketujuh ada apa saja? Paling tidak ada 3 yang kita ketahui sekarang. Yang pertama ada, Masya Allah, masa kita nggak tahu nih. Barusan disebutkan Lauhul Mahfuz ada di sini. Menurut isyarat dan pendapat dari banyak para ulama. Letaknya. Yang kedua, di atas langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya para malaikat, tempat ibadahnya para malaikat yang setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Kalau mereka masuk gak pernah kembali sampai hari kiamat. Jadi Ka'bahnya para malaikat, tempat beribadahnya mereka di langit ketujuh disebut dengan Baitul Ma'mur, adanya di atas langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh pula ada sebuah pohon yang sangat tinggi, besar, yang tidak ada yang tahu besarnya, tingginya, luasnya, indahnya pohon ini, dan pengetahuan makhluk berakhir sampai pohon ini. Di atasnya mereka nggak tahu. Karena itu pohon ini disebut dengan Sidratul Muntaha. Di atas itulah Nabi dibawa oleh malaikat Jibril ketika Isra, ketika Mi'raj, naik kepada Allah. Beliau itu berada di Sidratul Muntaha, puncak pohon penghabisan. Secara bahasa Sidratul Muntaha, arti sidrah artinya pohon sidrah. Pohon sidir. Antum kalau artikan sidir bahasa Indonesianya pohon bidara. Bidara itu sidir. Sidrah itu pohon. Syajarah artinya muntaha, penghabisan. Kenapa kata para ulama salaf pohon ini disebut pohon penghabisan? Lianna ilaiha yantahil ilmul khalaiq, kata para ulama salaf. Karena ilmunya manusia dan makhluk berakhir sampai pohon ini. Atasnya arsy Allah, gak ada manusia yang tahu, gak ada makhluk yang tahu. Maka berakhir ilmu para makhluk di Sidratul Muntaha. Maka dinamakan dia Sidratul Muntaha, pohon penghabisan, karena pada pohon inilah berakhir semua ilmunya, pengetahuan yang makhluk tentang alam semesta. Jadi sekali lagi, karena ulangi, di atas langit ketujuh paling tidak sekarang kita sudah mengetahui minimal ada 3 hal. Apa di antaranya? Yang pertama, di situ ada diletakkannya Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di situ ada tempat beribadah malaikat yang sangat luar biasa seperti Ka'bahnya manusia di muka bumi yang disebut dengan sebutan Baitul Ma'mur, yang Nabi Muhammad melihat kakeknya Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya di salah satu tiang Baitul Ma'mur di malam Mi'rajnya, dan tempat ini dimasuki dalam hadis yang sahih. Nabi menjelaskan oleh 70.000 malaikat setiap hari. Nah, anak bertanya jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, berapa ribu hari yang telah kita lewati semenjak Nabi mengabarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan apabila mereka masuk ke kembali, berarti jumlahnya malaikat berapa? Ini hebatnya Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Yang ketiga, di atas langit ketujuh ada apa? Sidratul Muntaha, yaitu pohon penghabisan yang Nabi ketika menaikinya, para sahabat bertanya, bagaimana bentuknya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, la astati an an'ataha lakum min husniha wa jamaliha. Aku tidak bisa menggambarkan pohon itu saking indah dan bagusnya. Setiap waktu berubah warnanya. Dia punya larut-larut. Larut itu seperti tutupan lampu tuh. Dia punya lampion-lampion dari emas. Kemudian daun-daunnya bulat seperti telinga gajah, kata Nabi. Awraquha ka'adhanil fiyala wa thimaruha kal kindil, kata Nabi SAW. Dan buah-buahnya bulat seperti kendi, kata Nabi. Sidratul Muntaha, tapi daunnya itu dilewati 50.000 tahun oleh penunggang kuda, nggak habis-habis. Berarti besarnya bagaimana tuh pohon?
Mungkin sebagian dari jamaah bapak-bapak ini baru segitu hebatnya Sidratul Muntaha. Ya. Maka setelah ini anak anjurkan untuk coba gali sendiri Sidratul Muntaha biar antum kamu, biar antum luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluknya dia hebat apalagi Allah. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini perkataan Ibnu Katsir, Al-Quran diletakkan di Lauhul Mahfuz berarti dia berada di tempat yang sangat tinggi, wa mahfuzun minaz ziyadah wal nuqsan, dan Al-Quran terjaga dari penambahan dan pengurangan, wa su'ul istihdam wal istibdal, dan Al-Quran terjaga ketika disimpan di Lauhul Mahfuz dari pengurangan, penambahan dan penggunaan serta berbagai macam revisi. Tidak mungkin ada perubahan di dalam Lauhul Mahfuz. Nah ini kata Ibnu Katsir, intinya kita dapat poin dari Ibnu Katsir, beliau tidak secara jelas menyebutkan tempatnya di langit ketujuh, tapi beliau menyebutkan Al-Quran berada di tempat yang sangat tinggi, dan itu isyarat bahwasanya langit paling tinggi adalah langit ketujuh. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahapan yang kedua dari turunnya Al-Quran setelah Allah letakkan dulu dan simpan dulu di Lauhul Mahfuz. Nah, yang pertama dan kedua ini kadang-kadang digabung oleh para ulama yang mengatakan Al-Quran itu hanya punya dua tahapan turunnya. Mereka gabungkan, mereka mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah sekaligus, kemudian dititipkan dahulu di Lauhul Mahfuz, kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Malaikat Jibril ambil dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke Baitul Izzah, sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah yang ada di langit dunia, langit pertama. Ini tahapan kedua. Jadi setelah disimpan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz, bukan malaikat Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz, tetap mengambilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan membawanya dengan izin Allah, lalu diturunkan sekaligus ke tempat penurunan yang kedua, di tempat yang bernama Baitul Izzah. Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu sama Baitul Ma'mur. Kalau tempat ibadahnya malaikat di langit ketujuh disebut Baitul Ma'mur, maka Baitul Izzah disebutkan oleh para ulama salafus saleh, dan dia seperti perkataan Ibnu Katsir dan imam-imam yang lainnya, Baitul Izzah adalah wa huwa Ka'batul malaikah fis samaa'i dunya. Dia adalah seperti Ka'bah bagi manusia yang ada di langit dunia. Artinya dia tempat beribadah bagi para malaikat di langit kedua. Dan para ulama mengatakan setiap langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada tempat beribadah bagi mereka seperti Ka'bah di muka bumi. Cuma kita hanya tahu dua nama saja, yaitu tempat ibadah para malaikat di langit pertama sama langit ketujuh. Ini ada nas hadis dan ayat, yaitu yang pertama disebut dengan, di langit pertama disebut dengan Baitul Izzah, tempat beribadahnya atau Ka'bahnya para malaikat. Di langit pertama disebut dengan Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran diturunkan dan disimpan setelah diletakkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Penurunan tahapan yang kedua diletakkan sekaligus jumlatan wahidah, penuh, sempurna, utuh. Itu dari Lauhul Mahfuz diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, yang merupakan tempat ibadahnya para malaikat, yang letaknya kata Ibnu Katsir dan para ulama yang lain itu alal Ka'bah, persis di atas Ka'bah. Kalau bahasa kita sekarang vertikal di atas Ka'bah. Karenanya dulu waktu ada di Mekah ada sebuah peristiwa yang masih terngiang-ngiang dalam ingatan anak, ketika suatu hari di saat sedang sholat di Masjidil Haram, anak bertemu dengan jamaah haji Indonesia yang sambil mencium kiswah Ka'bah dan dinding Ka'bah, karena
tidak bisa mendekati multazam yang ada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah saking banyaknya orang. Beliau berada di dekat Ana, di agak tempat yang agak jauh dari situ, yang kita bisa nempel dengan dindingnya Ka'bah dan kiswah Ka'bah. Beliau mencium sambil melihat wajah, mengadahkan wajahnya ke atas langit. Ana bingung, ini bapak ini apa yang dilihat di atas langit? Maka Ana tanya kepada beliau, maaf bapak, saya lihat ke atas terus, bukannya berdoa. Iya mas, saya tuh diajarkan sama kiai saya, ustadz saya, guru saya, bosnya letak Ka'bah ini lurus dengan letaknya Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur. Baitul Izzah di langit dunia dan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Itu kalau orang bersih hatinya bisa tembus melihat. Masya Allah, jangankan beliau, Nabi aja nggak pernah berbuat seperti itu. Maksudnya nggak bisa melihat seperti itu. Langit tuh jauh banget. Kita mau masuknya, malaikat Jibril ketika membawa Nabi pun harus izin masuk setiap langit. Masalah bisa tembus pandangan kita. Ini kan sesuatu yang sangat jauh dari dalil. Tapi itu keyakinan. Tapi apa yang dikatakan sebenarnya benar. Bahwasanya letak itu dikatakan oleh para ulama. Bahkan ulama-ulama tafsir dari kalangan salaf, bahwasanya letak Ka'bah itu lurus di atas persis itu ada Baitul Izzah di langit pertama, dan di atasnya lagi ada Baitul Ma'mur di langit yang di atas langit yang ke-7. Nah ini ikhwafil azamullah. Jadi secara gampang kita katakan sebagaimana disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, salah seorang ulama di Saudi. Beliau banyak memiliki kitab, salah satu kitabnya Alamul Malaika wa Alamul Jin wa Syayatin. Kitab beliau berjudul Alam Malaikat dan Alam Jin serta Syaitan, yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dalam kitab itu beliau mengatakan bahwasannya Baitul Izzah adalah rumah ibadah bagi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Beliau menyebutnya Ahlus Salam, penduduk langit, maksudnya para malaikat. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Katsir, kata beliau, yang menjelaskan bahwa di setiap langit terdapat rumah yang digunakan untuk beribadah bagi penduduk langit atau para malaikat. Mereka sholat menghadap ke rumah tersebut atau ke tempat tersebut. Di langit dunia tempat tersebut bernama Baitul Izzah, dan di langit ketujuh bernama Baitul Ma'mur. Bisa dipahami jemaah? Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenamnya apa namanya Ustaz? Wallahu a'lam. Enggak ada dalilnya, kita tidak sebutkan, tapi kita yakin para ulama salafus saleh menyebutkan di setiap langit ada tempat malaikat untuk beribadah seperti itu. Cuma yang kita tahu dari nas-nas yang ada hanya langit pertama dan langit ketujuh. Adapun kedua, ketiga, keempatnya apa namanya Allahu a'lam. Tapi kita yakini setiap langit ada tempat beribadah bagi para malaikat penduduk langit. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan penurunan yang kedua ini, tahapan yang kedua ini, turunnya sekaligus ke Baitul Izzah dan terjadinya di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar, di malam yang qadar. Ramadan sebentar lagi. Berapa bulan lagi? Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, supaya gak lagi buka-buka channel YouTube atau dengar ustaz ceramah bingung-bingung, insya Allah dari sekarang akan Anda jelaskan biar paham. Setiap datang 10 terakhir Ramadan, sibukkan diri untuk ibadah. Kenapa malam ini disebut Lailatul Qadar, malam yang qadar? Maka dari sekarang Anda jelaskan penjelasan malam itu yang terdapat di salah satu malam 10 terakhir Ramadan disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar. Jadi kalau orang mengatakan malam Lailatul Qadar itu double. Malam qadar. Artinya Lailatul Qadar, malam yang qadar itu disebut qadar. Tempat turunnya Al-Qur'an, waktu diturunkannya Al-Qur'an disebut qadar. Qadar dalam bahasa Arab mengandung 3 makna. Yang pertama, Lailatul Qadar bermakna Lailatul Syaraf. Qadar dalam bahasa Arab bermakna syaraf, malam kemuliaan atau malam yang mulia atau malam kemuliaan. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang qadar, malam yang mulia? Kenapa? Ada 2 sebab.
Sampai menyebutkan sebabnya. Malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar, malam yang qadar, malam yang mulia. Pertanyaannya, apa kemuliaan malam itu? Selain turunkan Al-Quran, kita kan sudah bilang Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, malam yang qadar, malam yang mulia. Apa kemuliaan malam ini selain turunnya Al-Quran? Jelas dalam Al-Quran. Yang pertama kemuliaannya, ibadah di dalamnya lebih baik dan lebih mulia nilainya daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini kemuliaannya. Beribadah di malam itu lebih mulia dan lebih baik nilainya daripada beribadah 1000 bulan. Artinya 83 tahun 4 bulan. Antum beribadah 83 tahun 4 bulan sama nilainya dengan beribadah di malam itu. Masya Allah. Ada malam di malam-malam dunia selain Lailatul Qadar ibadah seperti itu? Ada. Maka ini penyebab kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang qadar, malam yang mulia. Ini penyebab pertama. Malam yang kedua, penyebab kedua, kenapa dipilih malam ini sebagai malam turunnya Al-Quran? Karena malam ini punya kemuliaan setelahnya. Karena malam ini malam mulia turunnya Al-Quran, Allah jadikan ada 2 kemuliaan. Yang pertama, malam ini apabila ada yang beribadah di dalamnya, ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal 1000 bulan di selain-lain yang ada malam Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan. Belum tentu umur kita sampai seperti itu. Masya Allah. Nah, orang yang beribadah di malam-malam itu dan tepat dengan Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada sebelumnya. Ini kemuliaan pertama. Kemuliaan kedua, tidak ada satu malam pun selain Lailatul Qadar, selain malam yang mulia ini, malaikat dengan jumlah yang tidak terhitung, yang Nabi ketika ditanya, wa kam adadul malaika fi tilka lailah fil ardi ya Rasulullah, berapa jumlah malaikat yang turun di muka bumi di malam itu, malam qadar, malam yang mulia itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, malaikat yang turun jumlahnya ka'adadil hasa. Kata Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud dan yang lain, jumlah malaikat yang turun ketika malam itu seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Tanya, kerikil di depan Pandawa ini bisa dihitung, di Salatiga ini bisa dihitung, di Jawa Tengah ini bisa dihitung, di Indonesia ini bisa dihitung, di Asia Tenggara bisa dihitung, di Asia bisa dihitung. Nah, ini dunia. Sebanyak kerikil di muka bumi itu jumlah malaikat yang turun malam itu, dan dipimpin oleh pemimpin malaikat yang disebut dengan Ar-Ruh, Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril tidak turun kecuali di malam. Jibril jarang turun kecuali malam-malam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Salah satunya di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ini 2 kemuliaan Lailatul Qadar yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Maka malam ini disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang qadar, artinya malam yang mulia dan penuh kemuliaan. Ini makna pertama. Kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar? Jadi qadar dalam bahasa Arab itu bisa berarti mulia. Makna kedua dari Lailatul Qadar, malam yang qadar, qadar kedua dalam bahasa Arab itu berarti sempit, sesak. Qadar yang kedua dalam bahasa Arab penuh, sesak, sempit. Dalilnya apa? Wa man qudira alaihi rizquhu, kata para ulama di dalam ayat Al-Quran. Dan barang siapa yang Allah sempitkan rizkinya, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ada ayat yang menunjukkan makna qadar adalah sempit. Wa man qudira alaihi rizquhu falyattaqillah, maka barang siapa yang Allah sempitkan jalan rezekinya, tidak dibuka dan dimudahkan seperti orang lain, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Makna kedua dari malam qadar itu, qadar itu malam yang penuh
Kenapa? Kata para ulama, oleh para malaikat. Karena bumi ini dipenuhi malam itu oleh malaikat, maka sesak bumi ini. Kalau fisiknya, maaf, bukan fisik. Bahasa kita malaikat bukan fisik. Mereka dari cahaya. Kalau lebih paling, kalau ciptaannya malaikat itu seperti kita, punya fisik dan bukan terbuat dari cahaya, kita ini terbuat dari tanah, maka fisik kita kasar, gak bisa nembus apapun. Malaikat tidak butuh dengan tempat apapun, mereka terhalang oleh apapun. Jadi kalau kena sama kita, malaikat gak nabrak. Nah, jumlahnya malaikat sudah disebutkan tadi, sepenuh dengan para malaikat malam itu, maka disebut dengan malam qadar, arti malam yang sesak dan penuh dengan malaikat. Ini makna yang kedua. Karena malaikat waktu itu turun untuk mendoakan kebaikan, dipimpin oleh malaikat Jibril. Dalilnya tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan para malaikat turun dengan jumlah yang tidak diketahui, dipimpin oleh malaikat Jibril di malam itu untuk memberikan doa dan kebaikan untuk manusia dengan membawa berbagai macam urusan. Terakhir, Lailatul Qadar, malam yang qadar yang ketiga. Yang pertama arti kemuliaan, syaraf. Yang kedua artinya dik atau sempit atau sesak. Yang ketiga qadar minat takdir. Lailatul Qadar lailatul kutibat takdir, lailatul tuktabu fiha takdir. Lailatul Qadar artinya malam penentuan takdir, yaitu malam ditulisnya takdir manusia setahun berikutnya sampai Lailatul Qadar yang akan datang. Nah, yang ditulis di sini adalah takdir yang bisa berubah, yang tidak menyelisihi apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Inilah takdir yang bisa berubah dengan doa. Nabi dalam hadis mengatakan, la yughayyirul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa berubah takdir Allah kecuali doa. Nah, kata para ulama, yang bisa dirubah oleh doa ini takdir ini yang ditulis dari setiap Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar, dari rezeki, kebahagiaan, kesedihan, dan kematian. Tiga ini yang paling utama. Rizki tentang seorang manusia, untuk seorang manusia, kemudian kebahagiaan, kesengsaraannya, termasuk sehat sakitnya, serta ajalnya. Ini diperbaharui. Jadi ada orang di Lauhul Mahfuz tertulis, Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, tertulis 90 tahun umurnya. Tapi di catatan malaikat umurnya 50 tahun. Karena dia terus melakukan silaturahim, dia terus berdoa kepada Allah, dipanjangkan umurnya, maka ditulis di situ jadikan 90 tahun. Nah, begitu 90 tahun bertepatan dan cocok dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz, di sini tidak lagi berubah, tidak bisa lagi dirubah. Ternyata malaikat tulis 70 tahun, padahal di sana 90 tahun. Berarti kalau dia berdoa besok akan dipanjangkan lagi. Ada orang di Lauhul Mahfuz umurnya 30 tahun. Di catatan takdir malaikat yang ditulis di setiap tahunnya di malam Qadar, malam di Lailatul Qadar, umurnya 70 tahun, padahal umurnya 30 tahun di Lauhul Mahfuz. Maka di malam itulah akan direvisi, kemudian dia akan ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan sebelumnya, kita di malam Qadar kita berdoakan keberkahan untuk rezeki kita, untuk umur kita, untuk kebaikan diri kita dan juga keluarga kita. Wallahu a'lam. Jadi inti ana tanyakan kepada antum lagi. Apabila antum mendengar istilah Lailatul Qadar, malam yang qadar, qadar dalam bahasa Arab bisa bermakna apa? Tiga makna, tiga arti. Lailatul Qadar, qadar yang pertama berarti qadar di sini berarti yang pertama syaraf. Lailatul Qadar lailatul syaraf, syaraf arti kemuliaan. Lailatul malam yang mulia dan yang dimuliakan. Makna yang kedua, Lailatul Qadar, malam qadar, qadar di sini artinya Lailatul di, malam yang sempit, sesak, penuh, karena malaikat turun ketika itu dengan mendoakan kebaikan untuk manusia yang beribadah malam itu. Qadar juga dalam bahasa Arab, Lailatul malam yang qadar artinya qadar juga bermakna
ada 3. Apa intinya yang ditulis jamaah sekalian oleh para malaikat tentang yang pertama rizkinya, yang kedua kebahagiaan dan kesengsaraan yang termasuk di dalam kesengsaraan, kesehatan fisik, sakit dan lain sebagainya masuk di dalamnya. Kemudian terakhir tentang ajalnya. Kemudian kaum muslimin melihat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan. Jadi di tahapan kedua ini Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturun sekaligus oleh Allah. Setelah malaikat Jibril mengambilnya dari Allah, bukan dari Lauhul Mahfuz, mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambilnya dari Lauhul Mahfuz, kemudian Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meletakkannya di langit, di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah, di atas langit dunia ini, yang tempat itu merupakan tempat beribadahnya penduduk langit, yaitu para malaikat, yang letaknya sejajar dengan Ka'bah. Iya, dan turunnya itu di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, ini turun atau tahapan turun yang kedua. Bisa dipahami jemaah sekalian? Bisa dipahami? Jadi masih, karena itu sebagai para ulama menyatukan tahapan pertama dan kedua ini dengan mengatakan tahapan pertama Al-Quran turun adalah tahapan diturun, Allah menitipkan dulu Al-Quran dan meletakkannya di Lauhul Mahfuz sempurna seluruhnya, kemudian diturunkan oleh Allah utuh sekaligus, jumlatan wahidah sekaligus, 114 surat, 30 juz, 114 surat dengan 6.000 lebih ayat, kemudian diletakkan di Baitul Izzah, di langit yang pertama. Itu terjadi di malam di Lailatul Qadar, malam yang diberkati, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini tahapan yang kedua atau tahapan pertama kalau dibilang. Tahapan yang ketiga, nah ini yang paling menarik jamaah sekalian, perlu untuk kita kaji bersama-sama supaya lebih jelas dulu. Sebelum kita ke tahapan yang ketiga, kita sebut dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan unzilal Qur'an fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila as-sama'id dunya kana bimawqi'in nujum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan, di malam yang sempit, karena malam banyaknya malaikat yang turun, di malam ditulisnya takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlatan wahidah, sekaligus seluruhnya, utuh semuanya, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini dalil dari Ibnu Abbas. Hadis itu sahih, diriwayatkan Imam Al-Hakim. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Abi Syaibah, dan juga oleh Imam Al-Hakim juga dari Ibnu Abbas sama, di mana beliau berkata, "Fusilal Qur'an min adh-dhikri, fawudi'a fi Baitil Izzah fi as-sama'id dunya." Al-Quran itu dipisahkan dulu dari zikir, kemudian setelah itu diletakkan oleh Allah satu sekaligus sempurna di Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini. Faja'ala Jibril alaihi salam, maka kemudian dari langit dunia, dari Baitul Izzah di langit dunia, malaikat Jibril membawanya turun, yunazzilu ala rasuli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari langit dunia di Baitul Izzah itu, Jibril membawa turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacakannya kepada Nabi, wa yurattiruhu tartila, dan membacakan secara tartil kepada Nabi sedikit demi sedikit. Jadi ada lagi hadis Ibnu Abbas ini mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Kemudian diambil oleh Allah, Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kemudian secara utuh ke Baitul Izzah di langit dunia, diletakkan di situ. Kemudian dari langit dunia, Jibril membawanya kepada Nabi sedikit demi sedikit dan dibacakan secara tartil sedikit demi sedikit agar Nabi menghafalnya
Nah, berarti tahapan ketiga sudah jelas dan sudah kita singgung. Tahapan yang ketiga adalah disebutkan oleh para ulama, wa nuzulul Quran fi marhalati tsalisah nuzuluhu munajjaman ay mufarraqan biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam ala kalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi madari 23 sana. Tahapan turun yang ketiga, sedangkan tahapan turun yang ketiga atau bentuk turunnya Al-Quran yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bukan Imam Nawawi, Imam Asy-Syuuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan kemudian tahapan ketiga yaitu turunnya Al-Quran yang melalui perantara malaikat Jibril, turun dan dibawa turun untuk diberikan dan diletakkan ke hati Nabi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, secara berangsur-angsur di dalam periode waktu 23 tahun. Perinciannya 13 tahun Nabi di Makkah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Maka dalam kurun 23 tahun Al-Quran turun dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia melalui perantara malaikat Jibril. Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi SAW itu selama kurun waktu 23 tahun secara berangsur-angsur, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, agar mudah dihafalkan, difahami dan diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi bisa dipahami jemaah sekalian, inti dari 3 tahapan turunnya Al-Quran atau 2 tahapan turunnya Al-Quran. Ana ringkas lebih gampang, bahwasannya tahapan turunnya Al-Quran ulama membaginya, ada yang membagi menjadi 3 dan ada yang membagi menjadi 2. Yang membaginya menjadi 3 berarti lebih detail penjelasannya, yaitu Al-Quran dititipkan atau diletakkan dahulu oleh Allah di mana? Di Lauhul Mahfuz utuh semuanya, di Lauhul Mahfuz yang ada di atas langit ke-7, di samping kiri arasy Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Berapa lama? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu berapa lama Al-Quran diletakkan dan dititipkan di situ. Setelah itu, tahapan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengambil Al-Quran dan malaikat Jibril mengambilnya dari Allah. Kemudian setelah itu diturunkan sekaligus ke sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di atas langit dunia, di mana tempat itu merupakan tempat beribadahnya malaikat di langit pertama sekaligus itu, dan itu terjadi di malam yang diberkahi, yaitu malam yang dikenal dengan sebutan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini bentuk yang kedua. Tahapan yang ketiga, Al-Quran kemudian diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, tidak langsung pada Nabi, tapi lewat perantara malaikat Jibril, sang pembawa wahyu kepada Nabi SAW untuk diletakkan di hati Nabi selama kurun waktu 23 tahun dengan perincian 13 tahun Nabi di Makkah dan 10 tahun Nabi di Madinah, atau tepatnya 22 tahun 3 bulan 22 hari, karena Nabi meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal tanggal 12. Maka kata para ulama kurang lebih 23 tahun ya. Apa dalil terhadap turunnya yang ketiga ini? Dan informasi supaya lebih jelas buat jamaah sekalian, para ulama menurut pendapat, banyak perbedaan pendapat para ulama tentang yang ketiga ini, kapan turunnya. Kalau sekaligus tadi turunnya menurut pendapat yang paling kuat di bulan Ramadan, di malam yang berkahi, yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Nah, turunnya kepada Nabi itu permulaannya kapan? Nah, permulaannya pun sepakat para ulama menurut pendapat yang kuat, permulaannya pun terjadi di bulan Ramadan, di malam
berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan itu pertama kali turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak, 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar, tidak termasuk malam-malam 10 terakhir yang ada padanya Lailatul Qadar. Maka para ahli sejarah Islam, contohnya seorang penulis yang buku sirahnya itu menjadi bestseller di seluruh dunia sekarang, dipakai oleh hampir mayoritas umat Islam yang belajar sirah Nabi, biografi kehidupan Nabi. Beliau bernama Syekh Mubarak Furi. Dalam kitabnya Rahiqul Maktum, dalam bab Nuzulul Wahyi, turunnya wahyu pertama kali pada Nabi, beliau menceritakan pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril di Gua Hira terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan tahun 610 Masehi. Maka cocoklah dengan Lailatul Qadar. Dan pendapat ini yang dipegang oleh banyak mayoritas ulama-ulama yang mengatakan Lailatul Qadar adalah tempat pertama turunnya Al-Quran kepada Nabi. Setelahnya bisa di hari-hari dan waktu serta bulan yang lainnya. Bisa dipahami jemaah sekalian? Iya. Apa dalil tentang penurunan tahap yang ketiga ini, bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus? Ternyata dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 106, bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, selama kurun waktu 23 tahun, 13 tahun Nabi di Makkah, 10 tahun Nabi di Madinah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106. Boleh yang bawa HP, yang bawa Al-Quran Mushaf bisa membukanya. Allah berfirman, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kami pecah-pecah, kami turunkan secara berangsur, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Untuk apa? Litaqra'ahu 'ala muktin, litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muktin, supaya engkau wahai Muhammad bisa membacakannya kepada manusia dengan mudah, dengan pelan, sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran bagian demi bagian, sedikit demi sedikit, penurunan demi penurunan. Artinya ayat ini menjelaskan dengan tegas Al-Quran yang turun kepada Nabi, yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah di langit dunia, itu selama 23 tahun, dimulai di malam Lailatul Qadar di hari Senin pada tanggal 21 menurut pendapat yang lebih kuat, atau ada yang berpendapat 17 di bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, dan kemudian berakhir sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Nah ini jamaah sekalian, inilah kesimpulan bagi tiga waktu turunnya Al-Quran. Dan juga catatan penting yang harus kita catat, atau bagaimana tahapan turunnya Al-Quran sudah kita jelaskan. Kalau ada yang menjelaskan di dalam buku-buku, Ustaz Bahtiar menjelaskan 3. Kok di buku-buku para ulama mengatakan 2? Karena sudah katakan, kalau ada yang menjelaskan 2, berarti para ulama menggabungkan antara tahap yang pertama dan kedua menjadi satu, dengan mengatakan Al-Quran diletakkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, kemudian setelah itu Allah kemudian mengambilnya dan Jibril meletakkannya, diturunkan sekaligus penuh utuh di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang diberkahi oleh Allah, ke langit dunia yang ada di Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Nah ini kata Allah. Sementara turun yang kedua, turunnya secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah di langit pertama itu melalui perantara malaikat Jibril, turun diberikan kepada hati, diletakkan di hati Nabi selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun Nabi di Makkah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Tambahan keterangannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya turunnya Al-Quran
dalam periode yang ketiga kepada Nabi yang secara berangsur-angsur itu dibagi menjadi dua tahapan. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran yang turun kepada Nabi, yang turun dalam 23 tahun dalam periode berangsur dengan cara berangsur-angsur, itu dibagi dalam dua tahapan, yaitu ada ayat-ayat dan surat-surat disebut dengan ayat-ayat surat Makkiyah, dan ada surat-surat dan ayat-ayat yang disebut dengan surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah, atau bagaimana kita artikan dan memberikan pengertian ini surat Madaniyah, ini ayat Madaniyah, ini surat Makkiyah, ini ayat Makkiyah? Caranya gampang. Pendapat yang paling simpel, paling jelas, paling mudah kita pahami, surat Makkiyah dan ayat-ayat Makkiyah adalah semua ayat, semua surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, baik itu turunnya di Mekah atau di sekitarnya seperti Mina, Taif, ataupun di luar kota Makkah seperti Jeddah. Kalau Nabi pernah ke Jeddah, selama Nabi belum hijrah, ayat dan surat ini disebut dengan surat dan ayat Makkiyah. Jadi patokannya apa? Bukan tempat, tapi hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, semua ayat yang turun, baik itu di Mekah dan di sekitarnya, Mina, Taif, Jeddah dan yang lainnya, bahkan sampai kalau bisa Nabi pernah lewat di Madinah, turun Al-Quran misalnya, dan Nabi belum hijrah, ayat-ayat tersebut dan surat-surat tersebut tetap dimasukkan termasuk surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah. Sementara surat-surat dan ayat-ayat Madaniyah adalah semua surat dan semua ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah beliau ke Madinah, baik itu turunnya di Kuba, baik itu turunnya di Uhud, baik itu turunnya di Tabuk, baik itu turunnya di Arafah, baik itu turunnya di Mina, baik itu turunnya di pusat kota Makkah sendiri. Yang penting setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, ayat dan surat tersebut disebut surat dan ayat Madaniyah. Bisa dipahami jamaah sekalian? Bisa dipahami? Ikhwan dan akhwat sekalian, jadi saya tanya kepada jamaah sekalian, bahwasannya dari 23 tahun turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril kepada dan disampaikan ke hati Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ayat-ayat serta surat-surat Al-Quran itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama disebut dengan atau dinamakan dengan ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Yang kedua disebut dengan ayat-ayat dan surat-surat Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat dan surat Makkiyah? Semua ayat dan surat dari Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Nabi, baik turunnya di kota Makkah atau sekitarnya. Contoh sekitarnya apa? Mina, Arafah, Jeddah, ataupun Taif yang hampir 30 kilo lebih atau 70 kilo lebih. Selama itu belum hijrah, dia termasuk surat dan ayat Makkiyah. Sementara surat dan ayat Madaniyah, apa artinya? Apa definisinya, pengertiannya? Semua ayat dan surat dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrahnya Nabi, baik ayat dan surat itu turun di Madinah atau sekitarnya. Contoh sekitarnya Kuba, contoh sekitarnya Uhud, contoh sekitarnya Khaybar, contoh sekitarnya Badar, contoh sekitarnya bahkan ini sangat jauh, hampir 100 kilo lebih. Contohnya apa? Tabuk. Banyak ayat-ayat yang turun di Tabuk ketika perang Tabuk. Maka semuanya masuk dalam kategori ayat-ayat dan surat-surat Madaniyah. Nah ini. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat Makkiyah isinya, nah ini penting buat tulis. Ayat-ayat Makkiyah supaya antum tahu ayat ini kira-kira Makkiyah. Antum sudah nanti kalau sudah tahu ciri-ciri ini, antum sudah bisa prediksi dan insya Allah tidak salah prediksi antum, perkiraan antum. Hatta antum tidak tahu artinya. Ciri-ciri atau ciri khas ayat-ayat Makkiyah adalah
Dua. Yang ketiga, berbicara tentang surga dan neraka. Empat, berbicara tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Ini. Jadi ulangi lagi, ciri-ciri surat Makkiyah. Ayat-ayat dalam suratnya pendek-pendek. Umumnya. Bisa jadi tidak, tapi umumnya itu adalah Makkiyah. Yang kedua, ciri-cirinya berbicara banyakkan tentang akidah dan iman, tauhid. Karena pokok ajaran Nabi maka itu tauhid. Ayat-ayat Makkiyah itu banyakkan tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbicara tentang surga dan neraka serta hari akhir. Ditambahkan, berbicara tentang surga, neraka dan hari akhir. Karena orang Makkah tidak percaya tentang adanya hari pembalasan, tidak percaya tentang surga dan neraka, tidak percaya tentang hari akhir, maka banyak ayat-ayat yang turun tentang hal itu. Yang keempat, yang paling inti, ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang apa tadi? Berbicara tentang cerita para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang itu semua untuk nanti kita akan bahas. Ada fungsinya Allah ceritakan para nabi dan para umat-umat terdahulu. Ya, ini. Kemudian ciri-ciri surat-surat dan ayat-ayat Madaniyah sebaliknya. Ayatnya panjang-panjang. Jadi Al-Baqarah Madaniyah atau Makkiyah? Pasti Madaniyah. Ali Imran Makkiyah Madaniyah karena ayatnya panjang-panjang dan seterusnya. Apapun yang panjang umumnya insya Allah Madaniyah. Yang kedua, berbicara tentang hukum-hukum syariat dari halal haram dan hukuman-hukuman dalam agama. Yang mencuri potong tangan, yang mabuk dicambuk, yang berzina dihukum, ada hukuman. Itu berbicara tentang hukum halal-halal dan hukum syariat. Itu ayat-ayat Madaniyah. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, lagi banyak sama-sama 4. Mana lupa jamaah sekalian. Berbicara tentang hukum-hukum muamalah. Tadi berbicara tentang hukum halal haram, ini sekarang berbicara tentang hubungan antar manusia. Akhlak, muamalah. Itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Iya. Dan ada lagi yang lain-lain, nanti kita cari lagi, tapi intinya itu. Selanjutnya informasi yang penting, ayat-ayat Makkiyah itu turun dalam kurun waktu hampir 13 tahun. Dan surat pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat pertamanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini yang pertama kali turun di Makkah. Dan jumlah surat yang turun di Makkah kurang lebih disebutkan oleh para ulama 86 surat Makkiyah. Ayat yang surat pertamanya adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan jumlah total ayat-ayat Makkiyah tidak kurang dari 86 surat. Sebaliknya, dan turunnya kurang lebih selama 12 tahun 5 bulan. Kalau kita genapkan 13 tahun. Jadi dalam 12 tahun 5 bulan, kalau kita genapkan 13 tahun, turun 86 surat dimulai dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini Makkiyah. Selanjutnya, surat-surat Madaniyah yang turun setelah hijrahnya Nabi itu kurang lebih turun dalam kurun waktu 9 tahun lebih 9 bulan, dan terdapat di dalamnya 28 surat dalam kurun itu. Dan ayat terakhir yang turun Makkiyah adalah surat Al-Maidah ayat 5, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah,
sejarah tahapan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah bisa dipahami jamaah sekalian. Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita beranjak, kita masih punya waktu insyaallah hampir lebih dari setengah jam. Dan ini yang ingin Anda sampaikan secara gegap gempita kepada jamaah ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara munajjaman mufarraqan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Apa hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap dan berangsur-angsur sedikit demi sedikit kepada Nabi selama 23 tahun, 13 tahun Nabi di Makkah dan kurang lebih 10 tahun Nabi di Madinah. Kenapa tidak sekaligus? Apa hikmah? Ternyata ada hikmah. Ada paling tidak 5 hikmah, 5 sebab, 5 faedah, 5 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sempat suatu saat Nabi SAW didatangi oleh seorang Yahudi ketika Nabi di Madinah, di mana Yahudi ini mengatakan, "Ya Muhammad, limadza lam yunzilillahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan kat-Taurat lana?" Kenapa wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran kepadamu sebagaimana Allah menurunkan Taurat kepada kami sekaligus? Jadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sekaligus, Injil diturunkan kepada Nabi Isa sekaligus, Zabur diturunkan dan diberikan kepada Daud sekaligus. Semua kitab-kitab terdahulu Allah turunkan jumlatan wahidatan, marratan wahidah, sekaligus utuh lengkap semua kitab terdahulu. Bedanya sama Al-Quran, ini pembeda dan ini untuk mengistimewakan kitab ini dan kepada siapa diturunkan. Sehingga orang-orang kafir itu kebingungan menghadapi Nabi. Kebingungan, setiap ada apa-apa turun Al-Quran, mereka bingung. Maka ikhwafil azimullah, apa hikmahnya? Ada 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4, tapi kita ambil ada 5 penyebab atau hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara munajjaman mufarraqan, bertahap-tahap dan berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Yang pertama, ini perlu dicatat. Litathbiti qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu wa ma laqiyahu min al-adha wal idha wal adab. Yang pertama, untuk menguatkan, mengokohkan, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan, menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dirasakan oleh beliau, atas apa yang diterima oleh beliau dari kaumnya, dari berbagai macam gangguan, siksaan, intimidasi, teror yang terkadang bukan hanya ucapan, omongan, tapi juga fisik. Ini orang kalau nggak sabar, Nabi tetap manusia, punya perasaan, punya rasa sedih, punya perasaan gembira. Kalau nggak ada Quran yang turun,
menghinanya, bisa menjebaknya, bisa memakinya, bisa membuat dia malu. Ini tidak. Setiap bertanya apa, Nabi SAW kemudian dibantu oleh Allah dengan turunkannya Al-Quran. Malulah mereka. Munafik setiap berbuat apa, datang ayat Quran membongkar keburukan mereka. Malulah mereka. Setiap rencana orang musyrikin Quraisy, kafir Quraisy yang Nabi di Makkah, Allah ceritakan. Ucapan mereka sampai disebutkan oleh Allah. Malu mereka. Nabi tahu. Maka ini semua untuk menguatkan hati Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Nah, ini hikmah pertama kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, dan secara berangsur-angsur. Karena berdakwah ini butuh apa? Butuh apa? Kesabaran. Dan Nabi tidak akan sabar kalau tidak terhibur oleh apa? Kisah-kisah, cerita-cerita dari Allah tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu yang Allah turunkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini fungsinya jamaah sekalian. Yang kedua, karena itu dalam surat Hud ayat 120, kenapa banyak Allah ceritakan kisah para nabi dan rasul dan Al-Quran? Ada fungsinya agar menguatkan hati Nabi. Dalam surat Hud ayat 120 Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'adak." Dan kami ceritakan kepada Muhammad semua tentang kisah para nabi dan rasul yang kami ceritakan dalam Al-Quran. Itu semua fungsinya untuk agar kami kuatkan, tebalkan hatimu sehingga kau tetap semangat dalam berdakwah, menyampaikan risalah dan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Nah, ini sebab yang kedua. Nah, ini bagus. Ini masuk akal sekali. Antum dan anak ketika dengar ini masuk akal. Yang kedua, kenapa Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit? Tidak pernah Allah turunkan satu surat Al-Baqarah 200. Ayo, pernah bertanya berapa jumlah surat Al-Baqarah? Ayo, ibu-ibu akhwat yang jarang baca semua nggak tahu. Bapak-bapak insya Allah yang jarang baca nggak tahu berapa jumlah surat Al-Baqarah. Surat terpanjang dalam Al-Quran berapa? 286 ayat. Iya, nggak pernah Allah turunkan sekaligus segitu banyak. Satu surat 286 ayat. Ali Imran, surat termasuk yang mi'i, yang lebih dari 100. Berapa jumlah Ali Imran? Termasuk ayat yang panjang nih, ratusan ayat. Berapa jumlahnya? 190-an ayat. Gak mungkin Allah turunkan segitu banyak. Kenapa? Kenapa turunkan 5 ayat, 10 ayat dulu? Nah, ketika ayat-ayat itu turun, Nabi berkata kepada para penulisnya, insya Allah mudah-mudahan ada umur, ada waktu, mau itu insya Allah panitia 4 bulan, 3 bulan, 10 bulan, ingatkan anak lanjutkan materi ini, yaitu peristiwa sejarah, peristiwa pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Karena ini penting. Ini ada kaitannya dengan ini. Ketika ayat-ayat Al-Quran turun, surat semuanya terpisah. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, ayat kata di surat kata, tolong kau letakkan ayat yang baru turun nih di surat ini. Jadi satu Al-Quran itu beda-beda turunnya. Ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang tahun pertama hijrah, ada yang tahun ke-8 hijrah, ada yang tahun ke-7. Nabi menyuruh gabungkan ayat ini di surat ini. Maka kemudian dia menjadi satu surat yang utuh. Jadi tidak sekaligus, kecuali surat-surat yang pendek. Contoh seperti apa? Al-Kautsar sekaligus, Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Ikhlas sekaligus, Al-Fatihah surat pertama lengkap yang turun Al-Fatihah yang pertama kali lengkap. Tapi nggak banyak, cuma 7 ayat. Tapi yang banyak-banyak sepotong-sepotong. Nah, apa hikmah yang kedua? Hikmah yang kedua ya, taisiru fahmihi wa hifdhihi wal 'amalu bihim. Untuk memudahkan dalam menghafalkan dulu atau memahami dulu.
agar mudah dihafalkan oleh para sahabat. 5 ayat mereka semua hafal. 10 ayat mereka semua hafal. Ingat. Yang kedua, untuk memudahkan dipahami setelah mereka hafalkan dengan 5 ayat itu, mereka pahami. Setelah mereka hafalkan, mereka pahami. Yang terakhir mereka amalkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan juga oleh riwayat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Antum dengar apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan hadis ini dikuatkan oleh para ulama ahli hadis. Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Baihaqi berkata, "Ta'allamul Qur'ana 5 ayatin 5 ayatin." Para sahabat, beliau jadi khalifah. Beliau berkata kepada para sahabat, sebagian bertemu dengan Nabi, sebagian enggak. Orang-orang Madinah, pelajari Al-Quran itu cukup 5 ayat dulu. Kenapa 5 ayat? Kata Umar, "Fa inna Jibril kana yanzilu bil Qur'an 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan." Karena dulu malaikat Jibril turun membawa Quran kepada Nabi, kebanyakan itu 5 ayat kepada Nabi. Contoh yang paling jelas Al-Alaq 1 sampai berapa? 1 sampai berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai berapa? Sampai berapa ayat yang pertama kali turun? Masya Allah, nggak jawab bapak-bapak. Pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Berapa ayat? 5. Ini dasar perkataan Umar. Maka kalau kalian baca Quran, baca dulu dan hafalkan 5 ayat. Ingat, itu ketika Al-Quran gak kayak sekarang ada mushafnya. Gak sekarang aku bisa bawa kemana pun lewat HP. Sekarang harus satu lembar kita. Ini dikatakan oleh Umar karena para sahabat gak punya sarana, dan penyebab keduanya para sahabat mayoritasnya ummatan ummiyah. Mereka buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Mereka mengandalkan ingatan, pendengaran dan ingatan. Maka karena itu kalau 5 ayat cepat mereka menghafalnya. Ini hikmah yang kedua. Karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Kana rajul minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhun hatta ya'rifa ma'aniha wal 'amal bihin." Kata Ibnu Mas'ud, dulu orang-orang yang hidup di zaman kami, maksud siapa? Para sahabat. Dulu orang-orang yang hidup di zaman kami, maksudnya para sahabat, kami tidak melewati 10 ayat. Kalau Umar menyuruh 5 ayat, Abdullah bisa 10 ayat. Ini paling maksimal. 10 ayat sampai kami menghafalkannya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Allahu Akbar. Jadi hikmah yang kedua kenapa Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur bertahap-tahap, untuk apa? Mudah dihafalkan, lebih mudah dihafalkan oleh para sahabat, oleh kaum muslimin ketika itu, dan untuk mudah difahami serta amat banyak. 286 ayat langsung turun dalam waktu bingung para sahabat, hukum begitu banyak dan seterusnya. Nah, ini penyebab yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir jemaah sekalian, nanti minta kepada beliau panitia atau Mas Fajar atau yang lain, anak punya kopian materinya, nanti bisa PDF-nya atau apa, minta nanti dikirim. Jadi insyaallah yang kurang lengkap catatannya nanti lebih lengkap lagi baca. Lengkap insyaallah. Kemudian penyebab yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap sedikit demi sedikit. Fungsi dan hikmahnya adalah untuk tahaddi wal i'jaz, sebagai bentuk penantangan dan sebagai bentuk mukjizat untuk melemahkan orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Seolah Al-Quran turun sedikit demi sedikit menantang mereka, bangsa Arab yang dengan bahasanya Al-Quran turun, mereka punya sastra yang tinggi, syair mereka tempelkan di mana-mana. Para penyair pintar-pintar bersyair, yang syairnya digantung di Ka'bah. Kalau kalian tulis
nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian memang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ayo datangkan satu surat. Enggak usah panjang-panjang, yang paling pendek. Ayo. Kata mereka orang-orang pintar syair, orang Arab Quraisy dan yang lainnya tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Karenanya di antara keistimewaan mukjizat Al-Quran, semua nabi meninggal, mukjizatnya hilang. Kehebatan mukjizat Nabi Muhammad, Nabi kita, mukjizatnya dikekalkan oleh Allah, seolah-olah tantangannya berlaku kepada siapapun sampai hari kiamat. Ayo, siapapun kalian, profesor, doktor, yang pintar, yang sampai otaknya sudah menembus langit dan bumi, sampai minyak tanah ratusan, mungkin kiloan di bawah tanah dia ketahui dengan ilmunya. Kemudian apa di angkasa dia ketahui. Coba kalian buktikan kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah. Buat kalau kalian bilang bukan dari sisi Allah. Sampai detik hari ini nggak ada manusia yang bisa bilang Allah. Maka ini hikmah yang ketiga sebagai tantangan dan sebagai bukti mukjizat Nabi. Karena kalau sekaligus orang akan mengatakan ya nggak bisa lah, itu banyak banget. Tapi kalau sedikit-sedikit mereka semuanya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Karena mereka kalau bersyair bisa 2 lembar 3 lembar. Nah buat seperti ayat Al-Quran nggak bisa. Subhanallah, menunjukkan Al-Quran laisa min indi Muhammad walakinnahu min indillahil azizul ghaffar. Ini menunjukkan Al-Quran bukan dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, buatan beliau bukan, tapi datang dari sisi Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat, sampai sebelum kita tutup, sampai Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra. Antum buktikan bahwa Al-Quran tantangannya abadi terdapat dalam surat Al-Isra ayat 88. Bukan hanya manusia, bahkan disuruh gabung jin sama bangsa manusia, gabung. Silakan kalian bergabung buat seperti Al-Quran, dan Allah jamin kalian tidak akan bisa membuat. Walaupun kalian Allah menolong, bahu membahu, saling bantu membantu, tidak akan bisa. Di ayat ini Allah sebutkan, kul, katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, terutama orang-orang kafir, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Jikalau mereka berusaha untuk mendatangkan dan membuat seperti Al-Quran ini, la ya'tu bimithli, la ya'tuna bimithli, mereka tidak mungkin bisa membuat dan mendatangkan seperti Al-Quran ini. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun jin dan manusia itu mereka saling bahu membahu, bantu membantu kalian bisa. Allah tantangan abadi jemaah sekalian. Enggak bisa. Iya. Ada orang yang pernah buat Al-Quran? Ada, tapi dia mendapatkan ketertawaan dari manusia sebelumnya. Siapa dia? Nabi palsu. Siapa? Musailamatul Kadzdzab, yang mengaku sebagai nabi di akhir hidupnya Rasulullah, dan semakin besar pengikutnya, dan pengikutnya hampir mencapai 40 sampai 50 ribu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika diperangi oleh beliau, sehingga dia adalah murtad, kelompok murtad yang paling susah untuk ditaklukkan di Jazirah Arab. Karena pengikutnya sampai 40 sampai 50 ribu orang pengikutnya, nabi palsu, masya Allah, pengikut segitu banyak orang. Nah dia pernah ditanya oleh pengikutnya, ya Nabi Allah Musailamah, wahai Nabi Allah Musailamah, inna Muhammadan ja'a bil Quran. Muhammad itu dia datang bawa Quran li ummatihi, kepada umatnya. Falimada la ta'ti anta bil Quran lana? Kenapa kau tidak datang dengan Al-Quran seperti Al-Quran kepada kami? Maka tak mau malu dia akhirnya datang, ambil selimut, dia kemudian seolah bergetar, seolah mengikuti salah satu cara Nabi menerima wahyu, yaitu bergetar ketika datangnya malaikat Jibril. Dan ini cara yang paling berat untuk Nabi. Dia pakai selimut, setelah berapa lama kemudian dibuka selimutnya sambil wajahnya merah mengatakan, laqad nazala alayya Jibril. Jibril tak turun kepada min indillah subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan auha ilayya, dan Allah telah mewahyukan kepada satu ayat, satu surat, apa bunyi. Dan ini termaktub dalam Quran terjemahan versi Saudi yang tersebar di kita. Di belakangnya ada kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran. Kisah ini
dia mengatakan kalau surat Al-Fil dalam Al-Quran kan indah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Indah kalimat Nabi ya buat Al-Fil gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu binatang yang mempunyai belalai yang panjang. Tahu? Siapa yang tahu? Wa lahu jismun 'azim, dia juga punya badan yang besar. Anak kita juga tahu. Wa lahu adhanun kabir, dan dia memiliki telinga yang lebar besar. Jadi semuanya jadi lucu. Nah ini bahwasanya tantangan ini berlaku sampai hari kiamat dan tidak ada sampai sekarang orang yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, ini sudah hampir